Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Sebelum dimulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Binti Nadifa. Yang kedua, Tasa Islamia. Yang ketiga, Dwi Lailatul Fitriyah. Yang keempat, Nur Abadiyah. Yang kelima, Alvina Dwi Syah Putri. Yang keenam, Putri Purnamasari Dewi. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Ketika perusahaan meluaskan usahanya dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru harus diteliti untuk menentukan prosedur pelaporan akuntansi yang sesuai. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan tergantung pada kondisi yang ada. A. Merger, penggabungan usaha di mana aktiva kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengakuisisi tidak menimbulkan tambahan komponen organisasi. B. Kepemilikan kendali atau controlling ownership, penggabungan usaha di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas legal terpisah dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi menimbulkan hubungan induk anak perusahaan. C. Kepemilikan minoritas atau minority interest atau kepemilikan non-pengendali. Pembelian kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan lain tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. D. Kepemilikan menguntungkan lainnya atau other beneficial interest. Perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Penggabungan badan usaha atau business combination. Penggabungan badan usaha terjadi ketika dua atau lebih entitas usaha yang terpisah bergabung menjadi satu entitas usaha dengan alasan 1. Manfaat biaya, 2. Resiko lebih rendah, 3. Penundaan operasi pengurangan, 4. Mencegah pengambil alihan, 5. Akuisisi harta tak berwujud. Pengembangan perusahaan. Ada dua macam pengembangan perusahaan, yaitu yang pertama pengembangan intern perusahaan atau internal business expansion. Hal ini hanya melibatkan unit-unit yang ada di dalam organisasi perusahaan. Contohnya, mengembangkan atau menambah jenis produk baru, membuka daerah pemasaran baru, dan mengembangkan proses produksi baru. Yang kedua yaitu pengembangan ekstern perusahaan atau external business expansion. Hal ini melibatkan unit-unit yang berada di luar organisasi perusahaan seperti pesaing, langganan, rekanan, perusahaan sejenis maupun yang tidak mempunyai hubungan operasional. The legal form of business combination atau bentuk penggabungan badan usaha. Di sini jenis-jenis kombinasi bisnis atau business combination ada 3, yaitu merger, consolidation atau konsolidasi, dan acquisition atau akuisisi. Jenis kombinasi bisnis pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan badan usaha di mana salah satu perusahaan yang bergabung akan terus hidup dan mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan lain, sedangkan perusahaan yang lainnya dibubarkan. Aset dan liabilitas perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih, dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Jenis kombinasi bisnis yang kedua yaitu consolidation atau konsolidasi, yaitu didirikannya sebuah perusahaan baru untuk mengambil alih semua aktiva dan hutang perusahaan yang telah ada sebelumnya yang bergabung.
atau bisa disebut juga dengan kombinasi bisnis, di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Jenis kombinasi bisnis yang ketiga yaitu acquisition atau hubungan afiliasi atau akuisisi, yaitu masing-masing perusahaan masih tetap hidup dan tetap menjalankan kegiatan operasional, akan tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lain, atau hubungan induk dan anak perusahaan. Masalah dalam penggabungan badan usaha. Yang pertama, penentuan dan pembagian modal saham. Yang kedua, akuntansi penggabungan badan usaha. Akuntansi penggabungan badan usaha yang pertama yaitu pooling of interest atau penyatuan kepentingan, yang kedua buy purchase atau pembelian. 1. Pooling of interest yaitu apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk. Yang perlu diperhatikan, A. Aktiva, utang, dan modal tetap dicatat sebesar nilai bukunya. B. Saldo modal saham dari perusahaan pembentuk dijumlahkan untuk menentukan saldo modal saham dari unit gabungan, termasuk laba ditahan atau defisit laba. Jika modal saham berubah, yaitu bertambah atau berkurang, maka jika bertambah, maka pertambahannya diambil dari agio saham. Kalau masih kurang, diambil dari laba ditahan. Jika berkurang, maka kekurangannya ditambahkan pada agio saham. C. Semua biaya yang terjadi dalam penerbitan saham untuk melaksanakan penggabungan dianggap sebagai beban periode berjalan. Berikut ini adalah neraca saldo PT Bunga dan PT Mawar. Neraca saldo dengan asumsi metode pooling of interest neraca saldo PT Bunga dan PT Mawar per 31 Maret 2007. Aktiva lain PT Bunga Rp 750 juta, PT Mawar 290 juta. Beban PT Bunga 150 juta, PT Mawar 60 juta. Total debit PT Bunga 900 juta, PT Mawar 350 juta. Modal saham per 10.000 PT Bunga 500 juta, PT Mawar 200 juta. Laba ditahan PT Bunga 200 juta, PT Mawar 50 juta. Pendapatan PT Bunga 200 juta, PT Mawar 100 juta. Total kredit PT Bunga yaitu 900 juta, PT Mawar 900 juta. Apabila PT Bunga bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT Mawar, dengan penerbitan 22 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik PT Mawar, di mana dalam hal ini identitas PT Bunga tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT Bunga adalah pencatatan pembukuan PT Bunga, aktiva lain debit, beban debit, modal saham kredit, laba ditahan kredit, pendapatan kredit. Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi secara substansi di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Singkatnya, metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi di mana suatu entitas merupakan aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Harus diperhatikan A. Aktiva, utang, dan modal dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencerminkan nilai wajar pada saat itu. B. Bila jumlah yang dibayarkan dalam artian nilai pasar modal saham yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar atas aktiva bersih, maka kelebihan diperlakukan sebagai goodwill dan harus diamortisasikan selama periode manfaat yang tidak boleh lebih dari 40 tahun. C. Bila nilai pasar MS yang diserahkan lebih kecil nilai pasar aktiva bersih, maka selisihnya dialokasikan kepada seluruh aktiva non-cash atau diperlakukan sebagai goodwill negatif. D. Bila nilai pasar melebihi nilai nominalnya, kelebihan tersebut dicatat sebagai agio saham. Bila sebaliknya, maka dicatat sebagai disagio saham. E. Alat tukar untuk mengambil alih perusahaan bisa berupa uang, aktiva lain, atau surat berharga.
50 juta, piutang bersih 140 juta, persediaan 250 juta, tanah 100 juta, bangunan 500 juta, peralatan 350 juta, hak paten 50 juta, goodwill 200 juta, itu termasuk debit. Utang usaha 60 juta, wesel bayar 135 juta, kewajiban lain-lainnya 45 juta, investasi PT Dia 1.400.000 juta, goodwill sebesar 200 juta, merupakan selisih antara nilai wajar aktiva dan nilai perolehan suatu aktiva, dan dalam hal ini selisih antara 1.400.000 juta dan 1.200.000 juta sesuai dengan prinsip akuntansi goodwill yang timbul sebesar 200 juta ini nantinya harus diamortisasikan. Dari kedua metode di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode buy purchase yang digunakan oleh perusahaan, maka harta kekayaan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Sebaliknya, modal saham dicatat dengan jumlah yang sama. Hal ini mendorong untuk diakui adanya aktiva tak berwujud, yaitu goodwill, yang merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi. Baik, di sini ada contoh penggabungan usaha melalui pembelian aktiva bersih. Contohnya, PT Point membeli semua aktiva dan kewajiban Sharp dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham Sharp nominal $10. Saham yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai pasar sebesar $600.000. Kemudian, poin kedua, Point mengeluarkan $40.000 untuk biaya penilaian dan $25.000 untuk biaya penerbitan saham. Untuk poin ketiga, total nilai wajar aktiva bersih Sharp sebesar $510.000. Nah, berikut ini ada sebuah tabel yang di situ ada perbandingan antara nilai buku dan nilai wajar beserta akun-akunnya. Bisa dipahami dan dicermati sebentar. Baik, di bawahnya lagi terdapat jurnal yang dibuat oleh Point atas pembelian aktiva dan kewajiban Sharp. Nah, ini ada pencatatan biaya yang berhubungan dengan pembelian perusahaan Sharp. Ada biaya merger tangguhan sebesar $40.000 yang dimasukkan di debit, kemudian kasnya keluar sebesar $40.000. Kemudian untuk yang B, pencatatan biaya pengeluaran saham biasa, yakni ada biaya pengeluaran saham tangguhan sebesar $25.000 yang berada di sebelah debit, kemudian kasnya keluar sebesar $25.000 di sebelah kredit. C. Mencatat pembelian Sharp. Ditulis kas dan piutang sebesar $45.000 dengan mata uang dolar, persediaan $75.000, tanah, bangunan dan peralatan $420.000, paten $80.000, goodwill $130.000. Lalu di sebelah kredit ada kewajiban lancar sebesar $110.000, saham biasa $100.000, tambahan modal di setor $475.000, biaya merger tangguhan $40.000, biaya pengeluaran saham tangguhan $25.000. Di situ terdapat keterangan-keterangan jika pagar itu nilai pasar wajar. Jika bintang 1 lihat slide selanjutnya, jika bintang 2 lihat slide sebelumnya. Yang D ada perhitungan goodwill, harga pokok investasi. Nilai wajar saham yang diterbitkan $600.000 dalam mata uang dolar, plus biaya akuisisi lainnya $40.000, total harga beli $640.000, dikurangi nilai wajar aktiva bersih $510.000, jadi goodwillnya $130.000. Mencatat transfer aktiva ke Point.
Di sebelah debit ada investasi pada saham poin 600.000 dalam mata uang dolar, lalu kewajiban lancar 100.000, akumulasi penyusutan 150.000. Di sebelah kredit ada kas dan piutang 45.000 dalam mata uang dolar, persediaan 65.000, tanah 40.000, bangunan dan peralatan 400.000, keuntungan penjualan aktiva bersih sebesar 300.000. Lalu mencatat pembagian saham poin. Di sebelah debit ada saham biasa sebesar 100.000 dalam mata uang dolar, lalu tambahan modal di store 50.000, laba ditahan 150.000, laba penjualan aktiva bersih 300.000, lalu di sebelah kredit ada investasi pada saham poin sebesar 600.000 dalam mata uang dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada yang bertanya, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.